Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih mengikuti perkuliahan kita hari ini. Dan salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Mila Junita dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video presentasi saya mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono. Baiklah, judul saya di sini Teknologi Pendidikan, sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. Sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun ikut berkembang selaras dengannya. Teknologi pendidikan berkembang semakin pesat setiap periodenya. Hingga pada abad ini, teknologi pun semakin canggih. Di zaman modern ini, telah diperkenalkan reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan teknologi-teknologi yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan dunia pendidikan. Teknologi bisa digunakan oleh semua kalangan di dunia pendidikan. Pendidikan dan teknologi merupakan suatu unsur yang sangat penting dan saling berkaitan dalam perkembangannya. Teknologi pendidikan dalam pendekatan teori pendidikan. Teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum, baik strategi pengembangan maupun aplikasinya. Teknologi pendidikan mempunyai fungsi luas, tidak hanya terbatas pada kebutuhan kegiatan belajar mengajar di kelas, melainkan dapat berfungsi sebagai masukan pembinaan dan pengembangan kurikulum yang dikaji secara ilmiah, logis, dan sistematis. Yang kedua, teknologi pendidikan menghilangkan walaupun tidak secara keseluruhan pola pengajaran tradisional. Ia berperan penuh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, meskipun sebenarnya dia tidak dapat menggantikan posisi guru secara mutlak. Ketiga, teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan belajar menjadi lebih luas, lebih dari hanya sekedar interaksi guru dan murid di dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Aplikasi teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru berkurang, meskipun teknologi pendidikan tidak mampu menggantikan guru secara penuh. Kedudukan teknologi pendidikan. Yang pertama, memudahkan kerjasama antar pakar dan mahasiswa, menghilangkan batas ruang, jarak, dan waktu. Kedua, sharing informasi, sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh semua orang. Manfaat media teknologi bagi bidang pendidikan. Yang pertama, akses ke perpustakaan, akses ke pakar, perkuliahan secara online, menyediakan fasilitas mesin pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, dan menyediakan fasilitas kerjasama. Yang selanjutnya, teknologi pendidikan, solusi bagi pendidik. Pembangunan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi setidaknya memberikan dua keuntungan. Yang pertama, sebagai pendorong komunitas pendidikan termasuk guru untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam maksimalisasi potensi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Manfaat teknologi pendidikan menurut Donald Ely tahun 1979 yang pertama yakni meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan kemungkinan kegiatan pengajaran bersifat individual dan memberi dasar yang lebih dinamis terhadap pendidikan. Selanjutnya, pengajaran yang lebih mantap dan memungkinkan belajar secara seketika dan penyajian pendidikan lebih luas lagi. Problematika pendidikan. Banyaknya ragam alat pendidikan juga menimbulkan kesulitan untuk memilih alat yang mana yang serasi untuk bahan pengajaran tertentu.
Untuk memanfaatkan alat teknologi pendidikan, diperlukan keterampilan dari pihak guru, serta sikap positif terhadap perkembangan alat teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mengajak guru untuk bersikap problematis terhadap proses mengajar, belajar, dan memandang tiap metode mengajar sebagai hipotesis yang harus diuji efektivitasnya. Demikian, teknologi pendidikan mendorong profesi keguruan untuk berkembang menjadi suatu ilmu, namun pekerjaan guru akan selalu mengandung aspek seni. Problematika pendidikan yang pertama yakni lingkungan sekolah yang belum kondusif. Masalah lingkungan yang tidak kondusif, globalisasi dan implikasinya dalam dunia pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas, jelas berpengaruh langsung atau tidak langsung pada lingkungan sekolah secara khusus sebagai bagian dari sistem sosial. Yang pertama yakni aspek pemikiran. Pendidikan dalam hal ini sekolah atau kampus tidak lagi dianggap tempat mencari ilmu atau kegiatan akademik ilmiah, akan tetapi dianggap sebagai tempat kaum muda pembelajar merayakan status kelasnya. Yang kedua, aspek personal. Misalnya seorang guru yang seharusnya digugu dan tiru harus mengorbankan idealismenya sebagai guru dengan menjadi tukang ojek atau pengumpul barang bekas hanya karena persoalan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup akibat gaji honornya yang hanya cukup dibelikan sabun. Yang ketiga, aspek perencanaan. Proses pembelajaran yang dilakukan seringkali monoton dan membosankan karena materi atau media pembelajaran yang ada tidak bisa memberi makna pada pembelajar. Yang kedua yakni moralitas rendah. Sikap tidak percaya diri merupakan implikasi dari adanya penanganan pendidikan di Indonesia oleh pemerintah sebagai unsur pinggiran dan bukan prioritas dari seluruh orientasi sistem pembangunan nasional, sehingga implikasi pada pengelolaan atau sistem manajerial pendidikan yang tidak profesional dilaksanakan secara amatiran berdasarkan common sense, spekulasi, miskonsepsi. Ini bisa dilihat dari rangkaian inovasi, perubahan sistem, diuji cobakan sebagai kurikulum dan orientasi, seluruhnya belum kelihatan pernah dilakukan evaluasi secara mendalam. Ketiga, manipulasi hasil ujian. Masalah mentalitas atau moralitas yang menggerogoti pelaku pendidikan, yaitu masalah budaya tidak jujur dan manipulasi proses atau hasil yang tampaknya juga menjadi penyakit kronis yang susah sembuhnya. Mulai dari praktek mencontek di kalangan pembelajar yang tidak pernah mati, oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji, membantu siswa mengerjakan tes atau membocorkan soal ujian nasional, muncul jasa pembuatan tugas akhir berupa skripsi atau bahkan tesis yang di dalamnya dinyatakan bermaterai. Yang keempat, kekerasan dalam pendidikan. Jika kita menengok lebih dalam lagi, praktek pelaksanaan pendidikan di negara kita masih terkesan amburadul, tidak sistematis dan sangat jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri, di mana filosofi pendidikan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri pembelajar dan penanaman nilai moral spiritual pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam tataran praktis, pendidikan dinilai gagal manakala outcome dan outputnya tidak lagi menelurkan pembelajar yang memiliki thinking skill dan social skill dengan kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam judul Teknologi Pendidikan, sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.